anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya sekedar cobaan, bukan sebenarnya. Jadi apa yang kamu korbankan ya Allah kalau tidak jadi anakku didabiah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya akan ganti dengan kibas besar. Dibawalah dek malaikat kambing gadang dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan kisah ini untuk dibaca oleh orang-orang sesudah kamu. Ya kan? Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang suka berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba saya yang benar-benar beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apo tando itan parmato ike bacele ameh putih. Apo tandonyo badan lah tuo, kepala lah botak, janggut lah putih. Itu tandanya orang gaib. Sudah 73 tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat. Dan suatu saat agama yang diutus Allah ini akan mengalahkan agama-agama tandingan. Tapi malaki ari nan dijanjikan Allah itu amat banyak orang di dunia ini ingin merusak Islam. Tapi Allah mengatakan Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi karena dia agama Allah. Tapi Allah tidak menjamin Islam tidak hilang di Indonesia, apalagi di alam panjang. Ya kan? Benarkah demikian? Seperti yang disampaikan oleh ketua masjid tadi, ada pelajaran fikih, ada usul fikih, ada pelajaran hadis, ada mustalah hadis, ada pelajaran tafsir, ada ilmu tafsir, ada malah bagi orang yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu namanya pelajaran tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan ada perjalanan sejarah. Jadi kalau kita suka membaca sejarah, jajak nantingga kaditikam batang tasanda kadititi suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Dulu Spanyol itu Pak pernah Islam 1000 tahun. Maka namanya ketika itu belum Spanyol, tapi namanya
Andalusia. Berapa lamanya Islam di sana? 1000 tahun. Kemudian Islam itu kalah setelah perang salib. Penyebab utamanya dulu, orang-orangnya mengaku beragama Islam, tapi tidak menjalankan lagi syariat Islam. Nah, ini pertanyaan ambo untuk jamaah Masjid Istiqamah. Ada enggak di alahan panjang ke orang beragama Katolik? Ada? Jawablah jangan niang saya. Ada atau enggak? Beragama Hindu? Enggak. Buddha? Tapi orang Islam nan tak salat, ada enggak? Itu nyoba. Itu nan menyebabkan Islam hilang nanti. Karena orang Islam tidak mau lagi menjalankan perintah Islam. Itulah sebabnya kemudian akidahnya rapuh, imannya lemah, dikalahan de orang Katolik, sehingga nama ngalahan indak orang laki-laki, tapi digalapua yang batino. Namanya Ratu Isabella. Di orang yang tak membaca sejarah, Pak, hanya jadikan Isabella itu lambang cinta. Mungkin ada generasi-generasi di bawah ambo, na muda dari ambo, malagukan ketika warale lagu Isabella. Padahal itu musuh Islam. Ko iyo ada kabasandi sarak basandi kitabullah, dibarasihan saja di bawah tu balik. Baka menjalankan adat basandi sarak basandi kitabullah, kalau datuk ndak semayang. Rancak mati saja. Ada ndak datuk nan tak semayang? Ini Pak. Disuruh ambo menyampaikan kaji adat basandi sarak basandi kitabullah. Ya kan? Nan banyak tu kini, ya kan? Adat basiara kita baulah. Jadi sawana ko kaji ko Pak, tak perlu ustaz dia gia judul do. Anang kanyo sampean sana. Mengada agak-agakan ustaz ko. Iya kan? Tapi ambo sambian, tapi kalau itu saya tidak bisa. Karena alun banyak orang nan sabana taat bagamo Islam kali itu. Itu tidak di alahan panjang saja, di kampung ambo di Baso itu juga. Banyak orang Islam nan tak salat. Pagi-pagi itu Pak, orang kan pergi salat subuh, hanya main lo anjing anam ikut. Siku ada tak? Kristen agamanya atau Hindu? Islam. Coba bayangan. Abah akan menerapkan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Ambola bertanya oleh. Ya. Jadi kaum muslimin, kalau pelaku adat tu ndak mengerti jo adat, akhlaknya buruk, jauh panggang dari api, ndak akan mungkin kita menerapkan itu. Ya kan? Tapi awak ndak boleh lo putus aso. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sapancuang hendak putih, kini gagal lisu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi awak ndak boleh putih aso atau mengkodiasah taruh. Ambo kata sambutan ketua tadi, bapak-bapak tu ambo simak mana. Iya kan? Semakin banyak dana infak, semakin banyak program pencerdasan beragama akan dimunculkan di negeri kita ini. Iya kan? Sebab kaum muslimin, ketika Allah membuat batang kayu, Pak, nyoba firman ke bumi, oh bumi, di badanang kambo tumbuhan batang kayu. Tidak usah disabuin cie-cie batang kayu salah. Oh laui, di badanang kambo ciptakan ikan. Iya kan?
Maka diciptakanlah ikan di dalam air, pohon di atas bumi atau di atas tanah. Kemudian ketika Allah akan menciptakan ciptaan yang paling baik, namanya manusia, maka Allah menciptakan dari rohnya sendiri. Wa nafakha fihi mir ruhihi, maka ditiupkannya lah roh ke dalam tubuh yang dari tanah itu. Wa ja'ala lakumus sam'a, jadilah dia mendengar dan melihat, dan diberi kaum muslimin dia akal dan fikiran, ya kan? Wal afidah, dikasih hati. Tapi manusia yang diciptakan serupa itu qalilam ma tashkurun, asa kete wana nambah syukurnya, ya kan? Jadi orang yang tidak mau bersyukur ini, bapak-bapak, itu amat sulit menerapkan adat dan agama. Lebih-lebih kalau orang indak mengerti lo nama adat istiadat, nama adat nantaradat, nama adat nan sawana adat. Ndak mengertinya tu. Aba campur saya gulai kambing nyuci kucing. Ya kan? Tak mungkin dimakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, jadi sejarah jangan tidak kita baca. Di Inggris pernah Islam 900 tahun. Di Indonesia lah berapa? Tapi Allah tidak menjamin. Sebab saya lihat 10 tahun kemarin ini, Pak, itu amat parah orang merusak Islam di Indonesia ini. Akhirnya dibuatlah pesantren antar agama, antar lintas agama. Jadi agama saya boleh masuk pesantren. Ini dalam rangka merusak Islam. Orang Islam sendiri sebahagian tidak menjalankan syariat. Di mana yang tahu? Ya kan? Dan juga banyak sekarang pesantren yang didirikan oleh Syiah. Atau 10 tahun bapak-bapak sebelum Pak Prabowo terpilih itu di Padia itu. Orang salawat di gereja, ya kan? Di Padia itu. Tidak ada. Ya kan? Kemudian Islam ada satu lagi namanya Islam apa? Islam Nusantara. Orang Lampanjang lah dong tak nama masuk Islam Nusantara. Islam itu hanya dari Allah, tidak ada dari Nusantara. Kebetulan karena nabi-nabi Allah itu adalah orang sekitar Timur Tengah, maka Islam itu diturunkan di Timur Tengah semenjak Nabi Adam. Nah, hilang lo Islam di Inggris. Ambo mendoa Pak, mudah-mudahan Pak sependirian ya ambo, sama mendoa lawak jangan sampai hilang Islam di Indonesia. Di mencari sejarah itu pernah. Tapi sekarang telah mulai kembali Islam tu bangkit lo di barat balik. Orang awak kama niru barat. Lahnya lagi habuat de Allah hitam orang awak ko, anyo tuka jo kuning serupa bulu simpai. Atau anak kemanakan sia, anak kemanakan datuk. Di mana kampungnya? Di Minangkabau, di Liran Gumanti, di Lembah Gumanti, di Danau Kembar. Ya kan? Apa ko ada usul aja pareso dawak dari mama? Ya kan? Kemudian kaum muslimin cuk kita lihat. Laibara kini anak kemanakan napak nanadek bersandi sarak kita Abdullah kau. Nampak ti kuluak berjalan. Dah usah jilbab leti kuluak serupa orang lama. Nama balintang siko tu tu baju juang baki deteh kalau beralek. Bajunya baju kurung baseba.
kemudian basa lempangkan kain saruang di bau. Lenamu orang kini itu. Tidak. Hanya pakai dipadusi sarawa lepis, kemudian lututnya dicabai, ya kan? Dan selendang dililikkan dilie, abu pirang cobulu simpai. Ya kan? Nyo membawa buku cie jo pena. Di makara jo pie di PT Budanir. Kiro PT Budanir tu PT Badan Usaha Dana Rentenir. Alai boleh awak kaum muslimin mencari PT jo riba? Tidak. Apa akan menerapkan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Jamaah nan datang kini ko nan bau tang to bali kontan. Bau tang tu babungo nak. Apa akan menjalankan adat bersandi sarak? Ya kan? Utang babungo tu pak nan mulai dulu orang Yahudi. Tapi nyo baranti, ya kan? Kemudian orang Islam lah nama iriangi. Bak kecek ketua tadi nyo malataan dasar saja. Sebab orang Yahudi itu tahu riba ko akan menghancurkan ekonomi. Lah nyo mulai dari orang Islam, nyo ndak ngerajol. Iya. Dah satu nyo ngerajol. Orang Islam sedang ngerajol gini. Iya kan? Malah orang Islam barani pak kredit menerima talangan pitih di bank untuk naik haji. Babungo tak? Adima paretongan awak tu. Iya, lima paretongan awak. Jalan mangko macet, auto kredit. Dipindahan ke haji kredit, macet lo haji. Sehingga orang gaik-gaik nalah malah buang sarimi sagadang berpuluh tahun nyo menunggu akhirnya umurnya ndak sampai nyo meninggal. Iya kan? Jadilah banyak kita ndak mengerti syariat Islam tu. Bahkan mengawinan adai awak je itu. Nang kece Allah dalam ayat ba'a walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kewajiban bagi manusia untuk berhaji dan hak Allah yang harus diterimanya. Siapa yang wajib itu? Manistata'a ilaihi sabila, yang sanggup pergi ke sana. Jadi kalau tidak mampu melaki mati jo pencarian nanado pak, tidak mampu payaji, apa jo ibu tidak berdosa. Jadi pasuan jo bau tang tu babungo, bungo tu riba. Lain mungkin kadape haji mabrur kalau riba, tidak. Amang kotibolah garam abih samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namuh dikatua lontong alun jadi dikatua nasi yalah luya. Ya kan? Asianan memulai itu dahulu. Tentu saja orang yang menyusun regulasi. Orang yang menyusun itu namanya regulator. Atau orang yang punya power. Iya kan? Jadi ba'a main dana ji macet kok. Aduh ribalian serupa dulu. Nah, 2 ji kredit lah. Normal balik. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau kita akan menerapkan adat bersandi sarak bersandi kitabullah secara sempurna atau disebut 100%, ya kan? Datuk Palimo Bahasa saja ketua ulama Sumatera Barat, beliau juga ini mama itu kemanakan orang Solo pak, bapak-bapak dan ibu-ibu
payah lagi untuk menerapkan itu. Ya. Payah. Apalagi personil kita masing-masing. Orang jadi datuk kau banyak kini Pak, kalau nyo jadi pejabat, maka jam beralik datuk. Itu ndak rasio lain di negara kita Sumatera Barat. Iya kan? Asalnya kau beralik kau jadi pejabat, kau jadi bupati, kau jadi itu, apakah jam beralik datuk lo? Iya. Padahal bapak-bapak datuk tu harus tahu je syariat. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menerima dari guru beliau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang nan kadiangke jadi datuk tu nan mengerti jo agama. Sehingga ndak payah dia menerapkan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Di negari awak ko Pak, datuk jale singke ke mauleh kurang ke menukut atanah pusako nanya jua namanya. Iya kan? Amang ko basiara lah kemanakan. Itulah yang disebut tadi, ada basiara kita baulah. Ya kan? Tapi kalau tak panuh jo kan ndak apa tu. Sehingga sampai menyampai lawak kadun sana nantak salat, ya kan? Ba menyampainya Ustaz, waang Islam iyo. Salat lah besok. Kalau ndak ka salat joang keluarlah dari Islam. Itu namanya penipuan. Ya kan? Penipuan. Tadi saya sudah mengatakan ketika Allah akan menciptakan manusia, itu ciptaan yang paling baik, rohnya mana nanya masuk ke tubuh manusia. Sampai sekarang bapak-bapak, ya kan, kalau ikan ninda ado, ikan kan tadi hidup dalam air, nan air tetap air. Tapi kalau air ndak ado, ikan pasti mati. Kalau pohon ko tumbang habis sadonya ndak ada pohon, nan bumi atau tanah tetap tanah. Tapi kalau tanah ndak ada, pohon ndak ada. Begitu juga kita. Jadi sangat gadang dosa orang ndak salat kok Pak. Karena manusia itu diciptakan Allah, roh Allah yang ditiupkan, maka manusia itu harus berhubungan terus dengan Allah. Allah tidak butuh dia, dia yang butuh Allah. Dengan berhubungan pencipta kita dengan kita itu, kita yang memulai, disinilah Allah itu akan memberikan hidayah, kelapangan, petunjuk kepada kita. Kalau hidayah ini sudah dapat, apa saja yang akan diterapkan dalam kehidupan semenjak di rumah tangga, di masyarakat, anak kemenakan, hidup bernagari, bernegara, itu akan mudah. Ada awak kebanyakan salisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Lain di mulut, lain di hati. Nan marat dan jaleh Pak, manusia ko kebanyakan Pak. Biar dikit tinggi, biar disolok, biar di batu sangka, sama jo daun kayu masih. Daun kayu masih tu Pak, copak sapuan mudah dikumpuan. Lah jatuh-jatuh daun kayu masih tu, kumpuan jo sapu, mudah tonggoknya Pak. Tapi coba Pak kabeh. Le bisa? Ndak. Dan mudah tersulut api. Itu manusia tu sifatnya namanya sama aja daun kayu masih. Di kumpuan mudah, di kabeh ndak mudah dihasut. Kaum muslimin para jamaah yang terhormat, membayarkan zakat pengurus masjid ada aja fitnah di masyarakat.
Itu nanambo simak tadi kaluhan ketua tu. Tapi ambo ndak menyalahkan nyo mengaluh tu nyo mudo baru. Ati gadang barabu kambang diambuih kambuang disok kampi. Cuma nyo ndak duduk kama golanya. Hai. Hai. Oh tak suruh. Iya kan? Iya kan? Jadi para jamaah kaum muslimin, kalau ndak ada lonan mode itu di masyarakat, itu ndak naik kelas iman awak. Atau yang kedua, penonton memang cadik dari pemain. Apa nak datang kini gua kelas main bola solo? Apa akui ndak Ronaldo, Messi, Santiago Memola? Tapi kadang-kadang ada ndak nyo gagal. Ada derang orang kenyo pak. Sakit le ndak gol down aja. Jadi penonton cadik dari pemain. Di ketua masjid sabar selawat. Jangan sampai mundur lo nak. Jangan sampai mundur lah. Ya kan? Kalau tidak naik kelas iman kita. Kalau tidak ada ujian. Ya kan? Rasulullah tu mangkobagalah Habibullah. Karena lulus terus dari ujian. Sayanglah kayaknya. Dalam hidupku kalau Allah nan jajuk kawa atu yo sampai bergantuan nan putui. Pi mului orang banyak ko nyo sepanjang bibinya tu mengecek kalau la payahnya ko lalok lo le. Sedang mendengar kaji ko le laloknya. Ya kan? Apalagi ke memperunyian awak. Ya kan? Akhirnya namanya awak menunggu Idul Adha. Idul Adha ko namanya lain. Idul Kurban. Ya kan? Kurban itulah jadi bahasa Indonesia. Ya kan? Kurban banjir. Kurban Gunung Malatui. Kurban di pengunjian orang. Ya kan? Itu biasa. Tapi kalau kita larikan ke akar katanya lagi, kurban itu kaum muslimin dari kata kerja berubah jadi kata benda. Namanya qaribun. Apa itu? Dekat. Orang yang kerap kali berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban ilmu, ya kan? Dia mendapatkan cerca juga di tengah masyarakat. Dia akan semakin qarib dengan Allah. Akan semakin dekat dengan Allah. Pasti disayangi oleh Allah. Apa kalau mantik bini pak bercelelek di bibirnya sabar salah jangan ditinggal. Ikan padusi memang itu. Ikan cupluru rambu muncul tu kawak tertatat cik dawak seretui ininya. Sabar dah. Cerita Nabi Ibrahim ko bu, kalau kita ceritoan, iko sangat menarik untuk ibu tiru. Batu Pak Ustaz. Suatu sore Nabi Ibrahim kota manuang duduk. Sudah mandi serupa dewa. Iya kan? Jadi istrinya mendake. Daim bah mengkota manuang na daim nambah pikiran. Ya kan? Aiko namanya menurui alu aja patui walaupun nyanda orang Minang. Bah menurui alu aja patui. Suami tamanuang jadi padian saya ditanya. Kalau caro diawaknya di ma gajah maju barang, lima ampangan tabangkalai mengkokaru haye di muaroj. Ya kan? Kata Nabi Ibrahim, awaklah 75 tahun menikah. Alun dapat keturunan. Ambo ingin ciek seanak jadinya laki-laki. Kejadi Nabi menggantian ambo aja. Atau ibu Sarah kalau tamanuang lain. Bangko tamanuang lah awak kata Nabi Ibrahim. Ambo lah lama keropos daim. Monopos.
Ndak mungkin ambo malayel. Tapi kalau orang gaek sagaek daim ko sehat, babini nyojonan mudo baranak. Abialah ambo berkorban untuk daim. Korban apa? Korban perasaan. Ambo izinkan daim babini jelai. Demi mendapatkan anak. Itu nang ke ibu tiru. Lah itu dengar ibu tu. Nah, itu. Tapi Pak, tapi lah 75 tahun menikah alun dapat anak. Ndak 7 tahun, 75. Kira-kira siya kini nan pernikahannya ke sampai 75 tahun. Ambo meminta ke Allah 50 tahun saya jadi. Kiranya 43 tahun 2 bulannya. Meninggal ibu. Nah, tapi anak lah 5. Cucu lah soalnya. Iya kan? Nabi Ibrahim lah 75 tahun lu dapat anak. Iya kan? Jadi beko jan 7 tahun apa minta bini lo jelek jan. Tunggu 75 tahun lo. Kok lagi panjang umur. Sia nang kabini ambo. Sabananya di madu ko padia daim. Bapa dianya di dalam ko padianya. Di sini. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapa sagi. Di luar mungkin lipik nantak ka berubah. Di dalam cair tiok ragi. Baitu padianya hidup di madu. Tapi ndak waa dah. Indah orang lain do. Kita lamar anak angke awak. Kini nyola gadang taat bagamo. Namanya hajir. Letakana di daim. Itu pelajaran jela itu Pak. Kalau ada Pak wana angke. Rancaknya kaneti ya Pak. Boleh dinikahi. Nantak boleh tu anak kandung jo anak tiri. Anak angke boleh. Pikir ceng ke ibu. Jangan mandok-mandok. Ya kan? Kecil. Adilamarlah dek Siti Sarah, Siti Ajir ko untuk bini suaminya nan kedua. Nyolamar jo baso Mesir karena nyo orang Mesir. Baso Mesir ko ndak dapat dembo. Kalau di Ustaz Samad dapat tu nyo sabok kuliah sinan. Nanambo jaleka kuliah Pak, para jamaah yang terhormat, iya kan? Mencari kampus tu dulu sudah lepas pesantren, tidak ada. Karena ibu hati ambo orang gaek miskin. Sehingga ambo sampai kini ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji tidak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin sebisu ke menyanyi, mustahil selumpuh ke menari, ba'a lo si buto ke membimbing. Jadi dia bos adonan dapik segenya Pak. Nan tinggal untuk orang yang pandai. Adik ndak dapik dia bos bahasa Mesir, kita pindah ke bahasa Solo deh. Apa kata Siti Sarah? Badan tuang badi dalam kabun di dakik lurah Sigumanti. Karena lah rusuh panjang bulu badi nan dua satuangan. Sungguh diagak sampai balun bani iyo dalam mati. Sajak di tahun nanda ulu kini lah baru ambo sampaikan. Ajir, saya melamarmu untuk istri bapa angkatmu suami saya. Istrinya yang kedua. Bagaimana pendapatmu Jir? Siti Ajir tu menang lamaran tu itu sekecilnya Bu. Kalau ada anak ibu ke dinikahan mode itu tanda amuhnya tu. Tapi kalau menanginya, enggak. Apa kata Siti Ajir? Kak, sawananya lah lamo dia ambo takana ambo ingin loba suami Rasul. Tapi ambo takui kakak kata singguang, ambo tahan seperasaan ambo.
Kini batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo. Raso ndak rareh kambo juluk jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baco. Terima kasih kak. Kakak mau berbagi cinta dengan saya. Kurang lawe tapak tangan niru ambo tampungan. Nyoba leh lojo pantun. Leh dapat ibu. Pantun nyoba so Mesir. Katanya kapa ketek di lamun nombak kapan datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang pandai wana kakak menembak endak jo peluru karena sebelah jantung hati iman di dado digoncang nyoka ambo terima lamaran kakak ani kala Nabi Ibrahim jelek. Jadi rancak lo istri yang kedua ko bu, awak istri baru senamanya. Kanonan pertama tu istri usang. Di mana seno? Ada mah istri baru je. Setahun sudah nikah tu Nabi Ibrahim mendoa tiap malam. Doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Ya kan? Jadi kalau kita meniru Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad meniru Nabi Ibrahim, mintalah kepada Allah anak saleh. Jangan anak bekerja rancak dulu, anak jadi dokter, anak jadi orang menggalih nan kayu, anak jadi pengusaha, anak jadi pejabat. Minta anak saleh, Pak. Jadiannya nanti semuanya akan aman. Jadi pejabat salehnya Pak, ndak kanyo sertifikat alawi dah. Kalaunya jadi pejabat saleh, indak kanyo makan timah, ikan, ndak kanyo minum pertama, ikan. Kalau pedagang saleh, nyo ndak akan mengicuh orang membali. Kalau pemborong saleh, ndak akan memainkan proyek. Dia akan melakukan proyek itu sesuai dengan apa yang disepakati. Bulando penjajah Pak, tapi nyo jujur. Kalau ndak percaya Pak pai ke Padang ada sawalah suo tembok lah labia 100 tahun tu ndak ada runtuh. Itu aliran naik ke pabrik. Siapa membuat Bulando nan dibangun awak cok taban Pak. Karena ada usaha adukkan semennya ndak cocok. Nyo masuk saku sangat. Ya kan? Kemudian Jepang menjajah kita. Coba lihat benteng-benteng Jepang tu Pak. Ndak ada runtuh tu. Di kampung bawah ada cik. Benteng Jepang tu Pak. Ndak runtuh. Karena dibangun dengan kuat. Ibu-ibu dan bapak-bapak jadi mintalah anak saleh. Dia lagi ada Allah. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Layalah anak tu laki-laki, dia dia nama Ismail. Disampaikan ke bini tua tadi, Sarah, awak lah dapat anak. Ibu Sarah kolam muram semukonya. Nabi Ibrahim memang dapat anak, pijo bini yang baru, bini kedua. Iya kan? Atau ketambah sayangnya ke bininya tu, dia dapat anak. Allah Maha tahu. Ibrahim bawa pindah istri baru tu tak boleh tinggal di Palestina. Bawa pindah jauh-jauh. Ke mana? Ke Mekah kini tu. Adilah ta'ala istri sinan jo biaya yang minim. Orang alun nado sinalai. Karena ketika banjir Nabi Nuh manusia punah. Nan nidui 40 pasang saja. Tak masuk kudo jo gajah. Jadi binatang sepasang-sepasang dinaikan ke teh kapal tu dulu. Tidak punah loh.
Manusia nampak tu hampir puluh pasang suami isteri. Salainnya habis dia nyuik banjir. Ya kan? Jadi manusia langang. Nah, kemudian lah dilataan istri sinan Nabi Ibrahim ko disuruh balik ke Palestina membantu Nabi Lut. Nabi Lut ko sarantak je Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mamaknya, Lut kemanakannya. Umat Nabi Lut ini sangat bejat perangainya. Ndak seorang je orang padusi amu laki je laki-laki cari tu. Ndak seorang je orang laki-laki amu bini je orang padusi. Kasado orang model itu. Apa kata Nabi Lut kepada laki-laki? Karena malaikat sudah datang berbentuk anak muda ganteng-ganteng akan mengazab orang LGBT itu. Mencari malaikat menyamar jadi orang manusia ganteng-ganteng ko. Pilihlah di kalian anak ambo padusi rencak-rencak. Ambo ndak nio jo padusi do Lut. Tu tamu-tamu engkau yang ganteng tu agian ke kami. Lah cameh Nabi Lut ababisi tamu tu. Tenang saja, kami ini bukan manusia, kami malaikat. Kalau mereka ndak sadar, nanti malam akan kami azab. Engkau pindah dengan Nabi Ibrahim. Istrimu tinggal. Istrimu ikut kena azab. Kenapa? Karena istri Nabi Lut tu agen LGBT tu. Jadi kalau ada istri ustaz agen narkoba apa? Jangan ustaznya apa salahan. Dan salah tu bininya. Ya kan? Berani awak menyalahkan Nabi? Enggak, yang salah istrinya. Ya kan? Acu itu di balian negari itu dia Allah. Nan diate di kebawahan hancur sampai sekarang tak diunyi manusia. Namanya kota Sodom. Sehingga laki-laki nama perangai itu namanya kini Sodomi. Kalau padusi lesbian secara keseluruhan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tu Pak, tak ada. LGBT itu Ustaz, laki gak puak, bini tinggi. Ya kan? Apa kata Siti Ajir, bang, abang ke Palestina, teragak jo kakak atau apa ibadah dakwah. Nabi Ibrahim lah menangis Bapak. Sebab anak ketek bayi ditinggal di tempat nalangang balanjo seketek. Awak kayo tapi kekayaan tak boleh dibawa ke rumah istri baru. Kalau tiba di pemerintah tak terdaftar bininya tu di kantor. Iya kan? Saya pergi berdakwah. Kalau kakanda pergi berdakwah, saya sabar menunggu kapan pulang. Jadi ibu-ibu, kita harus memahami profesi suami. Suami harus memahami profesi istri. Kalau istri apa kerja di banknya mencari nasabah, tu nyo panggalak ke orang tu Pak, jangan pencemburu Pak. Ya kan? Sadari profesinya. Ya kan? Supaya jangan pacar rumah tangga. Kalau suami ibu-ibu ustad, itu ibu acok tinggal. Karena nyopai badakwah lebih-lebih kalau ustad ko para jemaah serupa ambo gini kok. Ya kan? Tak bisa pengurus sembarang imbau dah Pak. Melalui manajer. Kalau babini yo ambo tu tinggal panjang saja. Tu ko ambo putus yang tak babini sini. Ya. Tinggal panjang saja tu tak lama lo perasaannya. Pai mengaji setiap malam. Ya. Nang kedua aja gunanya bini le umur la 73 lah layu sadonyo. Sadang gigi selatang. Latangga abu la bauban. Jadi apa kalau lah sagai embo ke kematian bini sabar selalai. Ya. Jangan diulang juga bini jelai.
Kalau lah sagai awak kau pak, abini itu nan umur 65, nan sepadan ya awak 66. Ambo calik perusi umur 65, 66 kau, lah banyak lan sembahyang di kurisi. Asaki ibu asam murad, asaki ibu saraf terjepit, asaki ibu asam lambung. Rupanya lama di dunia koci asam pade. Kalau lah asam lambung ya asam murad, itulah sakit katanya. Kalau istri lah salat di kursi, umurnya lah 60 ampe, lah banyak lah bengkok-bengkok tulangnya, mata kakinya bangkak segadang telu ayam, tagak bapa cik lu, lutui, ya kan? Anak mana kena urusnya? Awak kamu urusinnya, ini kamu urus awak. Ada cak nak bini saya. Lepas dengar dapat tu. Ya kan? Ini kare-karenya tilai. Jadi ketika suami pergi, nang kodoh ndak ada ke membawa kapa, majulah jurumudi. Saya bapak-bapak ndak sependapat kalau orang produksi di kecil lamah. Contohnya Siti Ajir kok. Begitu suami ndak ada, anak butuh makan, dia berusaha. Karena usahanya maksimal, dia berhasil. Bukan untuk anaknya saja usahanya itu. Miliaran manusia semenjak didapatkan mata air itu, sampai hari kiamat, tidak akan kering-kering. Itu buah kerja keras seorang ibu untuk anaknya. Dan berlanjut kepada kita. Air zam-zam itu bisa kita nikmati. Itu hasil kerja keras seorang ibu yang bernama Hajir. Luko-luko kakinya dari Safa Marwah tu pak. Akhirnya berhasil jo. Kironya air ko di bawah anak lalu. Anak lalu tu terbayang-bayang air digali. Itulah air zam-zam. Apabila Nabi Ibrahim pulang mencari anaknya tu pak, lah umur Ismail 11 tahun. Dari bayi ditinggal, lah 11 tahun umurnya. Baru Nabi Ibrahim diizinkan Allah bawa balik. Barik tak cobaan untuk Siti Ajir tadi? Mujuinya lahir orang Mesir. Kalau orang tanya nampak, lalanyah ketua pengadilan mengadu dia. Suami tak pulang-pulang balanjo tak ada. Tiba Nabi Ibrahim di rumah dicari anak labujang ketek umur 11 tahun. Ditanya, nalah pandai nak. Kira anak beliau Ismail itulah pandai tukang batu pak. Nah, kalau itu kita praktekkan. Dibawalah anak kau ke dekat Ka'bah, kerana Ka'bah kau banyak batunya rusak ketika dia nyui topan di zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kau duduk sampai tu nyala gaib mah. Jadi tanah lunak sehari itu baru tu pak. Bajajak lah tapak beliau tu di bawah tanah lunak tu. Diabadikan sampai sekarang namanya Maqam Ibrahim. Sampai berpijak kaki beliau mengawasi menunjukkan anak beliau batukang memasang batu Ka'bah. Adik rindu jo anak, sama lalu lah malam istirahat. Samalam tu lalu baru tiba mimpi. Mimpi disuruh dabi anak tu di Allah untuk korban tahun itu. Ya kan? Akan balik cobaan tu. Dia niang saya mimpi kok. Malam esok pulang balik. Disampaikan ke orang rumah lah. Dek anakku anak berdua disepakati laye taunjuk bagi hawa batin tatabu kena rapik tantangan mimpi konan datang bak padi boneh satangkai indak sebuah jona nampu bak kayu tarikh samato indak bercampur jo pengubah jo tangan kanan kadiganggam jo jari manih dipunjuangi sampai diletak dalam hati disimpan dalam batang tubuh dikunci dalam sanubari. Itu niat. Tapi di anak berdua tak bisa dikunci dalam sanubari. Hajir,
Abang lah 2 malam bermimpi disuruh mendabi anak awakku untuk korban. Mungkin mimpi ko permainan lalok bang, kacimpuang permainan mandi. Kita tunggulah dulu. Iyo dari Allah ko mimpi ko atau raya-rayan. Atau didangar lo ke cik istri pak. Iya kan? Dangan-mendangan namanya. Didangan. Malam besok pulangnya balik. Ajir itu jo mimpi balik. Ba'akalai. Ayo dari Allah mungkin tu. Tapi hati-hatilah bang menyampaikan anak awak umur sabaleh baru. Adi carilah kato-kato dek Nabi Ibrahim ba'a menyampaikan ke Ismail sabo inyo nang kadidabih untuk ganti jawi. Digosok-gosok punggung anak ko didakei. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Buah hati limpo bakuruang talinie labuan cinto bintang sumarak perhatian talu ancu danau baguluang. Inni ara fil manam. Ayah melihat dalam mimpi nak. Apa yang ayah lihat dalam mimpi? Anni, bahwa sesungguhnya ayahmu ini albahuka, disuruh menyembelih engkau untuk korban. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak paksaan tu doh pak, bayuyo jo anak. Itu redaksinya. Kalau itu ketua Nabi Ibrahim Ismail lawara piti dan Nabi untuk magi makanan. Kini waang kadidabih ke Allah untuk korban. Amuan dak amuang dempisan tingkurang daripada nang. Atau paksaan namanya. Apa jawab anaknya? Qala ya abati fa'al. Ayah, kerjakanlah. Matu maru sesuai dengan perintah. Satajiduni, ayah akan mendapati saya insyaallah minas sabirin, saya akan sabar. Nah, itu kalau dapat anak penyantun pak, kadidabih hasilnya amun. Nah, inilah kelebihan anak yang patuh, taat. Falamma aslama watallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri, ya kan? Ayahlah boleh tekadnya menjalankan perintah Allah, istrilah izin, anaklah namuh. Pisaulah diasah, tangan jo kakinya lah dikabek, dagunya lah diangke, kuduknya lah dia tebatu, di mana tu? Di Mina. Tinggal membaituan pisau salah. Baitu ganggang sapadi, pisau ketibo diliye, Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Saya menyeru engkau Ibrahim. Takajui Nabi Ibrahim. Nak jadi pisau lagi. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau benar-benar mau menjalankan perintah walaupun dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya sekedar cobaan, bukan sebenarnya. Jadi apa yang kamu korbankan ya Allah kalau tidak jadi anakku didabih? Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya akan ganti dengan kibas besar. Dibawalah dek malaikat kambing gadang dari surga. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan kisah ini untuk dibaca oleh orang-orang sesudah kamu. Ya kan? Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang suka berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba saya yang benar-benar beriman. Bapak tu nombor deh. Di mana letak jalan Kataluak dakik pasar Batang Luar di belakang Batang Kuranji tasabui ayahnya jani.
Lima tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah bola peh jamaah juati nan suci jemuko nan janiah. Pulang lah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.